Selamat datang di channel YouTube Orde Baru, channel yang ngobrolin tentang musik elektronik, DJ, produser, club owner, dan elemen-elemen di sekitarannya bersama saya Amir Saifuddin alias Dudung. Kali ini gua akan mendatangi Kenny Gabriel, doi, produser, arranger, dia pemenang Dremix Season 2. Apa aja yang gue bakal ngobrol sama dia? Penasaran? Nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak tanya. Yuk kita saksiin. Sejak kapan lu pengen jadi musisi? Tanya banget tanya deh. Sejak kapan gue pengen jadi musisi? Iya, lu emang nggak bisa olahraga apa nggak bisa apa gitu? Wah itu gue sempat ini juga tuh, drama juga tuh dulu, olahraga. Oke. Dulu gue ya kalau musik gue nggak tahu sih, dari kecil dulu orang tua gue gitu bilang kayak suka mainin alat musik gitu. Padahal belum ada yang ngajarin, gue main drum. Tapi gitu. bokap nyokap lu ada musisi? Keluarga nyokap gue, kakek gue guru musik. Ya maksudnya ya guru musik biasa aja gitu, bukan yang legenda musik capek gitu ya, bisa main musik aja gitu. Bukan Suman Bukan, gitu ya. Bukan Jarod gitu. Iya, ya. bukan, biasa aja. Iya. Cuma bisa main musik biasa Iya, aja iya, gitu. Mungkin ada nurun ke situ kali ya, dari keluarga nyokap. Bokap juga main musik juga, tapi ya biasa aja. Iya. Emang dari keluarga nyokap tuh banyak yang bisa nyanyi gitu. Ya dari kecil emang opung gue suka nyanyi-nyanyi di rumah gitu. Lu mau Medan? Kenapa? Lu mau Medan? Nyokap gue, Batak. Nyokap gue Tampu Bolon. Iya. Itu sih. Iya. Terus habis itu gue ya nggak tahu sih, dijelin musik aja. Mungkin kayak dari kecil sering denger musik gitu. Di rumah gue vibes-nya tuh masang musik terus tiap hari gitu. Kayak tipe-tipe rumah yang pagi pasti pasang musik gitu tuh, gak ada sambil. Iya. Jadi kayak ada Gede-gede aja. gitu kan, Jadi pagi-pagi ada gede-gede. musik terus Nyokap gitu. masak, ya kan? Gitu. Bokap udah ke kantor. Iya, musik sampai jam 10 pagi gitu. Nah, terus lu menentukan lu ke genre yang sekarang itu kapan? Apa lu tetin sendiri atau lu let it flow aja? Sampai yang sekarang nih yang gua tekuni nih, maksudnya musik-musik gua sekarang ini. Iya. R&B, soul, jazz. Oh iya, ya sebenarnya awalnya dulu sebenarnya gue belum terlalu suka sama kayak R&B soul gitu ya. Awalnya kan gue sekolah musik di SMM tuh klasik tuh. Oh, anjir. Gue mayornya trompet Jo, iya gak? Oke. Trompet tuh stres sih, kalau ada yang main trompet gue respect deh. Iya. Klasik, terus abis itu gue mulai suka dengerin jazz tuh awalnya smooth jazz, karena dulu kayak dengerin Defcos gitu-gitu. Defcos tuh pop ya? Itu sebenarnya smooth jazz ya, Smooth pop jazz. jazz gitu ya. Maksudnya kayak Enggak, musik-musik. tapi kan Defcos tuh kayak ini ya. Namanya sih terkenal Dia banget ya di kan orang-orang. Kenny G gitu kan. Kenny G gitu-gitu. Gue bukan orang jazz aja. Oke. Tahu kan, ya, tahu lagunya di live gitu kan, di live hotel. Iya. Sekarang di Alfamart. Iya di Alfamart. Deh gue kayak oh ini tuh jazz gitu ya. Terus karena gue main trompet ya gue coba belajar gitu, smooth jazz. Terus ternyata dari situ gue belajar lagi gitu. Oh jazz tuh ternyata roots-nya tuh ini gitu, dari black music gitu ya kan. Habis itu tahun berapa sih? 60-50-an ya? soul music ya, Soul music, Motown gitu-gitu, ya. ada soul, funk gitu-gitu, sampai ke disco gitu. Iya. Karena dari situ gue belajar, ya maksudnya gue tiba-tiba gue nyari roots-nya aja gitu, suka belajar, terus ya itu dari situ gue ketemu yang jazz, bener-bener jazz totok banget, standard jazz, terus turunannya ada lagi soul gitu-gitu, jadi kayak oh ini ternyata lebar banget ya gitu, maksudnya di luar yang gue tahu smooth jazz itu ternyata ke atasnya tuh masih banyak gitu. Iya. Berarti lu senang sama sejarah juga dong? Kenapa? Senang sama sejarah juga dong? Awalnya enggak, tapi karena gue itu belajar musik klasik, lu mesti belajar sejarahnya gitu, barok, klasik, renaissance, romantik gitu-gitu. Tapi lu kenapa trompet sih? Trompet? Nah itu juga aneh tuh, gue juga Apa lu nggak tahu. dulu ska rocksteady kan biasanya? Anjing, gue pernah tuh belajar. Gue pernah main ska gitu sekali, nggak bisa kan dia sambil gerak gitu ya. Iya. Susah banget anjing, gila gue. Wah gagal sih. Awalnya gue trompet tuh sebenarnya agak aneh sih ya, kayak
saudara gue itu pernah punya trompet nggak kepake. Terus waktu gue kelas 1 SMM, SNM itu apa sih? SMM itu sekolah menengah musik. Jadi Itu kayak SMP? kejuruan, SMA. Oh, SMA. Kayak SMK, SMK ya, Oke, tapi oke, musik oke, oke. gitu. Iya, Ya udah itu gue akhirnya bingung gue milih mayor apa ya. Tadi gue pengen piano, tapi piano itu menurut dulu tuh pemikirannya gini, kalau lo belajar piano lo bisa pergi ke Farabi, Yamaha, Oke. itu tuh udah segala macem ada lah lo mau piano kayak gimana gurunya gitu. Iya, iya, iya. Cuma kalau trompet jarang gitu. Oke. Jadi Lu kayak- pengen yang Maksudnya gue pengen sekolah 3 different tahun, gitu ya? gue pengen dapet sesuatu yang beda gitu. Oke, Kalau oke, oke, belajar oke, piano, oke, oke. kayaknya lo bisa belajar sendiri lah gitu. Iya, 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 iya. Jadi gue kayak trompet aja deh gitu. Alat tiup lah waktu itu gue mikirnya alat tiup. Kebetulan ada alatnya trompet. Jadi udahlah ambil trompet aja gitu. Gue nggak tahu ternyata susah banget. Nah, terus Usia. akhirnya dari trompet lu mulai ke Piano, Piano. sebenarnya. Piano. Sambil gue belajar trompet, sambil belajar itu di piano. tahun keberapa tuh? Dari kelas 1 juga sih. Kelas 1 Kelas juga? SMA juga, SMA. Gitu. Ketika lu menyadari trompet itu shush ya. Wah itu Lu mulai ke piano. gue mesti selesain dulu si trompet tuh sampai kelas 3 sebenarnya. Oh gitu. Ya, itulah sampai gue ujian terakhir nafas gue habis segala macem. Lu kayak trompet gitu main konserto 6 menit gitu kayak Jo perut sakit juga. Terus lu kotak-kotak dong. Aduh Jo udah nggak, sekarang gue udah nggak niup lagi udah susah. udah kalau udah nggak niup lagi. Susah Jo udah kacau man. Udah itu akhirnya gue sambil belajar piano tuh karena gue ngeband sebenarnya. Oh lu ngeband, pernah ngeband? Di SMA Di itu? SMA ngeband Ngeband apaan? terus SMA kayaknya band bawainnya itu aja. Severis. dulu. Udah itu ternyata Iya gak sih kalau rock bawain Sucalomai gitu. Gue main piano gue itu dari ngeband gitu aja Iya, sih. iya. Terus gue banyak sih gue nyoba-nyobain kayak iseng gitu main gitar, main drum. Main drum gue punk dulu, gue nggak tahu ada jenis punk apa yang gue bawain. Kayak drumnya sama semua aja. Oh gitu Dutak, ya? dutak, Tapi lu dutak, masih inget dutak. ini gak? Nama band punk satu aja? Waktu itu? Iya, sekarang, bukan waktu itu. Sekarang nggak tahu gue. Nggak tahu. Nggak tahu gue. Band punk lu nggak Nggak tahu. Terlalu jazz. Nggak tahu gue. Ya mungkin kalau sebut gue tahu gitu. Oh iya, tapi gue kayak iya. Lupa kali ya. siapa ya gitu. Ramones tuh punk bukan? Ramones. Ramones Pak. Iya, gue dengerin Itu Ramones. sempat bawain itu. Iya. Dutak, dutak. Iya. dutak. Terus ini tuh punk bukan sih? Duk duk duk. Hey, oh, let's go. Iya, itu Ramones. Ya itu Ramones kan. Iya, Ya itu gue bawain, itu gue inget. Karena Oh, lagunya iya. itu gue bawain. Sama gue juga dulu bawain itu. Iya kan? Oh, Kayaknya iya. itu lagu wajib ya, lagu wajib. Lagu wajib. Sama kayak lagu slam, kan panggil gitar, sama itu. Ambil gitar. Gua ketemu sama Doski pertama tuh di Remix ya. Yoi. Remix 2 ya? Remix 2. Kan, 2016 ya? 2016 ya. Doi menang nih. Juara. Iya kan? Lu kan juara 1 kan? Yang gak disangka-sangka ya? Iya. Lu juga gak tahu kan kalau gue bakal menang. Iya. Gua pikir Orang gue udah keluar nih, orang gue udah beres. Gue pikir soalnya lu di babak sepertiga atau seperempat lu kan sempet underrated ya? Iya kan Udah sih? keluar kan gue, udah Oh iya, lu udah tereliminasi, keluar terus iya. dapet tuh dulu comeback gitu. Iya, comeback. Nama ininya Elektroma Elektroma, sama Dewi iya. Gita ya. Kayak kita. Iya, bener. iya. Lu mengalahkan si Siapa mengalahkan si sih? mengalahkan tai sih. Enggak maksudnya lu head to head sama si Iya head to headnya Iya, sama si Aki, Bang Aki, namanya Alexa. apa? Ini Bandnya? shout. Oh, shout ya. Yoi. Keraka, Gepra. Gerald sama Aki, yoi. Akinomoto. Akinomoto Malik. Malik. Akinomoto Malik Singgi. Iya, Akinomoto Malik Singgi Alexa. Alexa. Iya, gitu. Nah, pas lo setelah lo juara itu yang berubah apa kan? Secara karir musik. Yes. Oh itu udah jelas. Secara karir musik, secara permainan lu, secara apa? Kalau karir sudah jelas berubah banget lah ya, secara lo dapat exposure dan lain-lain gitu. Cuma secara knowledge musik di Dreamix itu gue belajar soal elektronik musik di situ tuh. Oke. Karena Karena sebenarnya kan lucu analog ya, lu ya berarti ya. Iya, analog. Oke, oke, Cuma iya. ya produce udah digital, cuma nggak sedalam itu sama elektronik musik gitu. Karena gue masuk Dreamix juga kan gue
yang Di siapa sih? nggak disangka-sangka gitu. Oh gitu. Apa dijorokin, apa dipaksa masuk? Karena dulu gue pernah jadi home band itu Night Show, Vincent Desta. Oh iya iya. Gue kenal lah sama kreatif Iya, di sana, gue ditawarin gitu. Nothing tulus aja gue ngasih demo-demo SoundCloud gue. Si Mas Wingky sama Evan suka, kayaknya gue ditelepon, gue suruh ikut di remix mau nggak gitu. Mau lah gue bilang, coba-coba aja. Tanpa ada pengetahuan sama sekali tuh soal elektronik musik, nol gue, bener nol gitu. Iya. Ya udah di situ kan gue ketemu Evan sama Mas Wingky kan. Iya. Udah, gue belajar elektronik musik dari dua orang itu lah. Tapi sebelumnya udah nulis lagu belum sih? Nulis lagu produce gitu. Iya, produce udah. Tapi Oh, bukan EDM ya bisa dibilang. Oh. Kayak lebih ke ya masuknya sebenarnya masih pop kayak smooth jazz gitu-gitu. Genre lu lah ya. Iyalah, round yang gue suka aja gitu. Setelah Dramix lo pumping lah ya. Belajar. Meskipun sekarang gue nggak EDM juga gitu. Cuma itu kayak pelajaran penting aja sebagai produser. Lu punya katalog bisa bikin elektronik musik juga. Terus kayak kepake juga gitu treatmentnya elektronik musik di produce biasa tuh kepake gitu. Gitu. Kepakainya di daerah mana ya? Kepake tuh dari soal frekuensinya gitu-gitu. Decibel gitu Treatment soundnya. Terus banyak teknik-teknik EDM yang gue pakai di produce musik yang bukan EDM gitu. Teknik EDM. Itu kayak EDM tuh Gimana? EDM tuh kayak menurut gue frekuensinya tuh perfect gitu loh, kayak kick. Oh iya? Kick gitu, kayak lu bisa senendang gitu. Kalau denger Skrillex gitu kan kayak muka lu kayak ditonjok gitu dengerin kick. Gitu ya? Iya. Ternyata tuh untuk bisa di situ lu harus sidechain ini gitu, terus layer ini gitu. Itu bukannya pakai apa namanya? Software. Pakai soundbank gitu-gitu. Iya, soundbank Iya, itu ada sih. Cuma untuk semaksimal itu ternyata prosesnya lumayan ribet gitu. Yang gue dapet di elektronik musik sebenarnya. Oke, dan di Dramix pas lagi workshop itu. Iya. Oh itu gue belajar banyak deh sama si Evan sama Mas Wingky deh pokoknya. Kayak nge-DJ tuh dari... Serius lu belajar sama Evan? Iya tuh dia gitu berjasa gitu. tuh dia. Belajar sama lu. Evan Virgan berjasa. Gue pikir Evan belajar sama lu. Enggak, gue belajar sama dia tuh. Gitu-gitu Evan guru tuh. Guru. Iya. Sudah Evan. Kan, lo kan? Sorry Evan. Dia tawa sih. Ngomongin Evan. Iya. Gue rasa kita punya satu babak. Iya. Evan Virgan. Evan Virgan. Lu kan juga banyak kerjasama sama solois sama band juga ya, Summerdo, Steady, Iya. Wheezy gitu Iya, ya. iya. Yang bedain apa sih Ken? Lu produce buat solo sama produce buat band tuh? Yang ngebedain ya, Iya. ngebedain sebenarnya kalau gue produce buat orang itu bisa dibilang gue ngasih idealis gue tuh lebih sedikit gitu. Jadi kayak gue menempatkan diri gue sebagai produser gitu. Jadi lo datang ke gue nih bawa materi, oke lo pengen kayak gimana yang pertama gue Oh tanyain. berarti gue datang ke lu, gue udah bawa materi nih. Biasanya gitu. Gue ada ini. Oke. Gue pengen lo bikin musiknya gitu misalnya. Oke. Abis itu kita diskusi lagi, oke lo pengen gimana gitu. Gini, ya oke berarti gue coba kasih pemikiran gue soal lagu itu kayaknya bagusnya gini gitu. Lo setuju nggak gitu. Sampai mencapai persetujuan tertentu gitu baru kerjain gitu. Oke. Berarti si solois ini yang milih lu ya? Kurang lebih gitu. Kebanyakan ya. Dan solois ini udah punya bagan lagu. Betul? Nggak selalu udah bagan sih, kadang voice note gitu. Voice note juga Kadang boleh? kayak dia nyanyi-nyanyi doang gitu, terus kayak lu kepikiran musiknya gimana gitu. Ya abis itu gue kasih referensi, kayaknya cocoknya gini. Oh, itu kalau solo. Kalau band? Kalau band biasanya ya diskusi bareng sih, kayak gitu? sistemnya nongkrong aja dulu gitu. Nih gue punya demo gini nih, deh kita dengerin lagu yuk gitu kayak. Ini cocok ya kayak gini gitu. Lebih enak sih kalau band tuh banyak ide gitu. Karena banyak orang ya? Apa nggak ribet? Kalau ngerjain band gitu. Iya. Ya. Akan lu, tai lu, gue mau Ribet. Itu tapi balik lagi sih ya, maksudnya kayak gue pada akhirnya akan nurutin gitu kalau gue sebagai produser yang dibayar gitu ya. Jadi kayak ya lu bosnya lo tetap gitu lah. Jadi kayak cuma gue ngasih pendapat dulu, nggak tiba-tiba gue, maksudnya gue bukan yes man yang kayak
oh siap, ini gue naikin gitar. Enggak juga, tetap gue kasih tahu dulu gitu. Lu minta naikin ini, otomatis ininya gini. Lu tetap mau apa enggak? Kalau mau ya nggak apa-apa, ya udah gue naikin gitu. Nah, kalau Teddy itu jatuhnya solois apa band? Teddy tuh solois. Treatmentnya solois. Karena Teddy tuh sebenarnya dia produce lagunya dia sendiri juga. Jadi gue tuh tugas gue co-produce sebenarnya. Co-produce. Karena Co-produce itu berarti dia melengkapi. Ya, gue misalnya si Teddy udah jadi gini, gue mempercantik lah. Gue mempercantik lagunya kayak ini mestinya gini aja Ted, gini gitu. Berarti skill lu lengkap dong ya? Lu bisa arrangement dan lu juga bisa sound design. Bener gak sih? Ya kurang lebih gitu sih. Ya gue mencoba ini aja. Kayak mencoba mengikuti flow-nya aja. Maksudnya sekarang lu jadi produser, kadang-kadang lu suka mixing sendiri juga gitu. Jadi mau nggak mau gue belajar mixing. Meskipun belum sempurna gitu, cuma gue udah belajar juga gitu. Oh iya. Terus gue, gimana caranya Ken? Lu itu sekarang lagi fokus di songwriting, bukan di komposisi. Itu gimana caranya? Karena gue ngeliat bukan podcastnya dia ya, YouTube-nya dia. Lu pernah bikin lagu yang lu single sama cewek tuh, siapa namanya? Yang lu bilang sampai 180. Oh, Noni. Iya, 180 layer ya kan gitu kan. Setelah itu lu langsung Iya. kayaknya gue ada fokus di writing aja deh, jangan gini-ginian deh. Itu apa yang lu lakuin kan sekarang? Oh, itu sebenarnya gue momen dimana gue kayak, ya itu kan gue bilang tuh kayak produce tuh, ya sebenarnya masalah ini aja kan kayak banyak tracknya gitu-gitu. Itu teknis lah kalau produce. Cuma kalau songwriting tuh kayak gimana caranya lu nemuin lagu, lirik, melodi gitu. Itu kan yang menceritakan kayak gue lagi ngerasain ini nih, gimana caranya jadi lagu gitu. Nadanya, melodinya. Nah itu kan gue masih nggak bisa tuh. Karena gue punya keterbatasan di kata-kata. Gue nggak suka baca buku satu kan. Males banget lah baca buku gitu. Tapi sementara kalau gue bisa itu, kayaknya gue bisa nulis lagu sendiri tuh kayaknya lengkap gitu. Ngerti gak? Sementara ini kan gue selalu bareng gitu, nulis sama siapapun yang gue ajak kolaborasi gitu. Itu duduk bareng, kayak gue punya keresahan ini nih gitu. Baru kita garap liriknya bareng-bareng gitu. Akan lebih bagus mungkin gue bisa nulis sendiri sih sebenarnya. Makanya gue lagi belajar juga gitu. Soalnya kalau produce kan ya udah teknis gitu. Lu bisa alat musik ya lu otomatis bisa produce lah gitu. Cuma songwriting tuh menurut gue next level gitu. Gak semua orang bisa menceritakan sebuah cerita lewat lagu dengan baik gitu. Contohnya kayak Tulus tuh kan bagus banget ya, lirik melodinya gitu. Maksudnya nggak gampang sih bisa kayak gitu. Nemuin nada masih Yofi Widianto gitu. Bisa main alat musik? Kenapa? Tulus bisa main alat musik? Nah kalau songwriting tuh nggak harus bisa alat musik. Berarti gue bisa dong. Kayak Melly Guslau kan. Iya, Melly Guslau parah. Kalau ditanya chord gitu nggak ngerti. Tapi dia. Lagunya bagus semua gitu. Iya, lagunya laku lagunya meong semua tuh di kuping tuh. Iya. Itu seninya beda lagi tuh. Lu lagi ke situ? Gue lagi belajar. Sekarang. Gue dengerin orang aja bikin musik gimana cara dia milih kata-kata gitu. Ya mungkin nanti gue juga bisa bikin sendiri kali. Oh gitu. Tapi kan lu lagi persiapan EP kan? Iya. Tahun ini tayangnya tahun depan ya? Iya, berarti sekitar bulan April. Berapa lagu rencananya kan? 4 lagu. Lu aplikasi tuh sekarang lagi lu belajar? Apa tuh? Writing. Iya, sedikit ya. Sambil inilah, gue nentuin duluan lagunya mau kayak gimana gitu, liriknya. Cuma tetap masih dibantuin nulisnya. Cuma udah pelan-pelan gue aplikasiin ke situ lah. Kenapa jazz kan? Kenapa soul R&B jazz gitu kan? Wah ini susah nih pertanyaan nih. Susah. Sebenarnya gue bingung juga ya. Maksudnya dibilang lo genre soul, jazz, R&B gitu. Tapi kayak gue suka yang lain juga gitu. Gimana ya? Enggak sih kalau dia main nih. Touch-nya ya? Gue nggak bisa nyebutin ya karena gue nggak tahu tekniknya. Kayak jazz banget gitu kan. Oke, ini kini banget nih. Gitu loh. Iya.
Kenapa sih gitu loh? Iya. Nggak yang teng 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 teng. Iya, teng iya, teng iya, teng iya. teng, nggak cuman teng. Kenapa ya, teng, anjing? teng, nggak ambience Iya, gitu, nggak apa iya, gitu, iya. nggak melodi lah. Iya. Terus selalu gitu kenapa itu? Gak tahu ya, gue mungkin ngerasa di nggak tahu sih, ini yang gue ini aja ya. Kayak ketika gue main soul, jazz gitu-gitu, itu kan basicnya musik budak gitu ya. Ketika lo mainin tuh kayak lo mengekspresikan apa yang lagi lo rasain gitu. Kita kalau jazz tuh lo budak bebas banget. Iya lagi, budak korporat. Harus. Iya, lo kayak ngerasa bebas gitu. Lo Oke. nggak ada yang ngatur lo, Oke. harmoninya lo bebas, kompleks gitu. Gue ngerasa di situ kayak anjing nih gue bisa ngomong nih di sini lewat instrumen gitu. Jadi mostly yang nyantol di gue ya sebenarnya itu. Cuma kalau lo tanya gue sukanya apa, gue banyak sih, gue suka semuanya sih. Kayak dulu SMP gue dengerinnya Joe Satriani, Stevie, Anjing, Joe gitu-gitu. Gue hanya nyangka denger Iya. Joe Satriani sih tuh. Kayak AC/DC Tapi nggak lo gitu-gitu. trompetin kan? Maksudnya Enggak tetep. Iya, jadi susah juga ya ditrompetin. Iya. Makanya gue juga bingung kalau kayak ini soul R&B, hip hop gitu. Oh iya sih, tapi sebenarnya gue nggak begitu di situ banget juga. Nah, di album lu EP lu yang baru ini, lu bisa keluar dari situ nggak? Apa tetap? Kalau di EP gue ada ya kurang lebih soulnya kuat juga sih. Cuma gue kasih unsur dance musicnya juga di situ. Oke. Kayak beat Latin, house gitunya gue masukin di situ juga. Iya. Karena gue suka itu juga kan, yang jembatanin gue ke elektronik musik kan gara-gara Mas Winky ngasih plat-plat house klasiknya dia gitu. Oke. Jadi kayak gue kebukanya gara-gara oh ternyata elektronik musik tuh nggak cuma yang rave party yang banger gitu semua. gitu, IDM gitu ya. Ada yang Iya. musikalnya juga ada gitu, iya, kayak iya, house. Banyak sampling soulnya di situ. Iya. Terus ada Latinnya juga gitu. oke, Jadi kayak iya. wah ini seru nih ternyata. Iya. Klasik tuh- Kayak ada Riva Star gitu-gitu, terus ada produser house klasik juga gue lupa namanya. Kayak Sorry, Ken. Master at Work gitu ada Klasik juga. tuh hitungannya kalau tahun tuh berapa ya? Classic house ya? Iya. 90-an ya? Oh, 90-an. 909. Iya. Oh, gitu? Roland Gue 909. pikir 70 gitu. Oh 70 masih Motown dong berarti ya? Iya. Iya gitu-gitu. Nah itu gue, kalau itu gue emang udah dengerin, tapi gue maksudnya untuk kayak nge-DJ gitu udah era-era yang udah quantize lah. Oke. Beatnya udah drum machine, udah Oke. TR Roland gitu-gitu. Oke. Kayak house piano, yang ada pianonya gitu. Oke. Pas Berarti gua 90 ya? 90-an ya. 90-an. Berarti lu belajar dari alat kebagusan, lu kuliah di rumah, pinjem pinjem ya? dipinjemin sampai mixernya dipinjemin. Jangan sampai rumah ya pinjemin. Mau gue dipinjemin rumahnya. Ya, sampai tagihan listrik ya dipinjemin. Enggak. Tagihan listriknya. Berarti lu setelah The Remix, lu mulai nge-DJ? Mau nggak mau waktu itu. Anjing, Kerjaannya nggak mau. DJ. Awalnya kan gue nggak mau, kayak Kenapa lu nggak mau? ngapain sih? Gue tuh mikirnya ini dulu ya, DJ tuh cuma mencet doang gitu. Sempit banget pikiran gue kayak, ya DJ, lu ngapain sih? Not even playing instrument gitu. Oke. Tapi setelah gue kayak gue kan sama Mas Winky disuruh, lo kalau mau belajar DJ belajar main plat dong gitu. Iya, Kalau iya, udah sync gitu mah, lu tutup mata juga bisa gitu. Iya. Kayak gue pinjem Oke. belajar. Oke. Susah. Sorry, gue tarik omongan gue ya berarti. Iya, oke. Gue belajar beat match gitu kan kayak lu mesti nggak ada tulisannya BPM-nya, lu mesti rasain sendiri temponya gitu. Susah aja, jadi kayak oh ternyata di sini ada seninya juga gitu. Nggak asal pencet-pencet doang gitu. Akhirnya gue mulai suka nge-DJ, akhirnya ya udahlah boleh lah gue jadi DJ lah gitu. Sekarang nyari duitnya jadi DJ. Oh, oke. Awalnya kayak ngapain sih gue DJ gitu. Gue nggak ngebayangin diri gue jadi DJ waktu itu. Iya. Nah, kalau Fun on Weekend tuh Fun on Weekend tuh project idealis terbentuk gara-gara The Remix sebenarnya. oke, heeh. Itu kayak Mas Winky idenya. Iya. Karena gue bisa main instrumen dan lain-lain, Evan pinter ngeracik segala macemnya. Kita bikin aja live PA instrumen gitu, Fun on Weekend gitu sih. Tujuannya emang dari awal cuma pengen buat seneng-seneng idealis musik aja sih. Kita sama-sama suka house, terus kayak acid, jazz gitu-gitu. Iya. Udah bikin aja gitu. Udah berapa tahun tuh sampai sekarang berarti ya? Udah dari 2016 ya. Singlenya udah
24 Hour Mojo ya? Ya berapa kali kolaborasi juga sama Bams, terus sempat nge-remix lagu band juga ada. Jarang sih kita ngeluarin single sebenarnya hitungannya sih. Iya, Kalau lagi iya. pengen gitu, Iya. enggak. Karena lebih ke perform sih ya, lebih Iya, ke lebih ke perform sih, perform. lebih ke panggung gitu Panggung ya. sebenarnya. Iya. Ken, kenapa lu baru ngeluarin EP-nya tuh tahun ini? Apa yang membuat lu, wah ini kayak gue, apa tandanya gitu, wah kayaknya pas nih gue ngeluarin. Iya. Ini sebenarnya mau dikeluarin 2020 sebenarnya. Cuma gue aja kayak memutuskan buat ngeluarin single gue yang Stay itu yang sama Noni itu aja setelah ngelewatin banyak ini juga ya kan gue sempet di manajemen di net juga gue dulu gitu. Terus gue kayak gue ngerasa kayak ribet ya treatmentnya nggak segampang itu lo ngeluarin single atau album gitu. Single aja udah susah gitu menurut gue. Gue mesti pikirin promonya lain-lain gitu. Jadi kayak ya udahlah bener kata Andra gitu single dulu aja gitu. Udah single sampai akhirnya udah 3 single gue berarti yang di luar net itu. Akhirnya kayaknya ini udah saatnya ngeluarin EP lah minimal gitu. Daripada lo jadi terkenal sama artis yang ngeluarin single doang gitu. Kan gue produser gitu. Masa lo single doang sih? Lo nggak bisa bikin EP gitu. Akhirnya udah gue bikin. Itu termasuk cepet lo, gue bikin EP itu udah 2 bulan terakhir. Dari 2 bulan terakhir? November Desember gue bikin. Oke. Iya. Bakal kayak apa Ken? EP-nya? Yes. EP-nya gue masukin unsur dance music di situ, terus soul-nya juga dapet, terus di sini gue lebih bebas sih kayak biasanya gue bikin lagu ngitung durasi, di sini gue kayak bikin ayo Ngitung nominal. Bebas deh, ini gue ngitung nominal. Ngeri sih ya di ngitung nominal di. Lagi Covid biasa gitu tuh bro. Udah dihitung duluan gitu. Ini berapa juta ya? Lu gak berapa sih Ken? Partitur kagak. Nominal. Itu udah ngeri banget ya ngitung nominal. Lu ada co-producer di sini? Di EP? Nggak ada sih, gue mostly gue dibantu lu sama one man show dong? Nggak juga? Untuk take instrumen dan lain-lain gitu maksudnya. Oh ada banyak sih yang bantuin kayak banyak sih musisi-musisi yang terlibat. Cuma untuk in charge produce gue sendiri sih. Gue lebih suka sendiri sih kalau misalnya buat solo project. Vokalis tuh ada satu, gue nemu penyanyi dari Instagram gitu. Gue sering banget sih nemuin penyanyi-penyanyi di Instagram gitu yang bagus banget suaranya. Namanya Imelda Lizal. Itu kayak masih muda kali ya dia. Cuma suaranya bagus banget sih. Terus ada Hendar. Sorry Ken. Bagus tuh kayak apa Ken? Bagus tuh maksudnya cocok sama musik gue. Jadi kayak tapi menurut gue dia bagus sih suaranya. Nanti kalau misalnya dari rilis lo dengerin deh. Iya. Apakah dia ntar bakal dipilih jadi single di EP lo? Mungkin. Gue belum pertimbangin mana yang jadi single, cuma bisa jadi sih. Karena dia nulis lagunya bagus juga. Oh dia nulis juga? Dia nulis juga bareng gue berdua. Terus habis itu sebenarnya bisa jadi, bener juga sih bisa jadi dari single juga sih itu lagu. Terus kayak ya cocok lah gitu jadi. Terus gue ngajak penyanyi sih itu tadi Imelda Lizal satu, terus Popsicle. Wah, Popsicle gue kemarin. Ini ngomong-ngomongin siapa nih Anjar ya? Hendar Popsicle. Itu kemarin itu Fun Weekend main di Brule itu kan dia. Set gue dengerin singlenya si Mas Winky sama si Popsicle. Iya, Popsicle gitu kan dengerin pas di apa sih di rumah standar Spotify gitu kan. Gua underestimate gitu, biasa namanya rekaman nih. Alah inilah. Pas gue denger aslinya langsung anjing. Sih. Bagus. Dan dia menurut gue nulis rapnya juga keren sih. Terus nggak effort lagi. Iya. Emang di situ dia. Keren sih. Langsung gue tepuk kan. Lu oke, gue bilang gitu anjing lo gila. Keren lu bro gitu. Iya keren lu bro, gue bilang iya. Gila gitu. sih dia. Maksudnya iya oke. Itu terus abis itu siapa lagi? Abis itu kalau musisi tuh ada pemain saksofon Dennis Junio. Terus gitaris ada Felix Bulix, ada Tovan Wirzon di bass. Anka Diov di bass juga ada, terus udah sih itu sih. Labelnya
Foreplay. Foreplay. Iya. Nah, lu di Foreplay ini apa sih? Kan sebenarnya ini apa sih, movement apa sih di Foreplay ini nih? Foreplay itu sebenarnya berangkat dari tongkrongan di tempat ini nih. Kita dulu sering nongkrong, ada Anka Diov, Teddy Aditya, gue, terus ada DJ Ade namanya, Jido, terus ada ya banyak sih, gue sampai lupa siapa aja. Awalnya nongkrong main PS gitu. Ada kebetulan ada speaker, ada segala macam, bisa produce, kita bikin musik. Sampai akhirnya kita memutuskan kayaknya ini bisa jadi sesuatu gitu. Maksudnya di luar itu Anka Diov sebagai produser punya kliennya sendiri, gue punya kliennya sendiri. Kita punya tempat, kenapa nggak dijadiin tempat kerja aja di sini? Lu bawa klien ke sini, gue bawa klien ke sini gitu. Jadi terus sekarang baru-baru ini kita jadi label juga sebenarnya, label sih sebenarnya. Karena rilisan dan lain-lain. Gue jatuhnya talentnya Foreplay sebenarnya. Oh gitu. Talent percobaan ya pertama. Berarti album lu ini bakal Under Foreplay. ini ya, apa namanya? Apa pilot? Iya. Pilot Foreplay. Tapi nggak apa-apa sih. Gue sebenarnya lebih suka gini ya, kayak kita kayak develop bareng gitu ya dari nol. Jadi lu belajarnya bareng-bareng gitu, ngerti gak sih? Kayak gue pernah ada di manajemen yang udah di situ gitu ya. Udah settle di net gitu maksudnya. Gue kayak yang ngikutin flow mereka gitu. Gue nggak belajar apa-apa di luar itu. Jadi kalau di sini kan gue sama Andra ngobrol langsung konsepnya mau gimana. Terus punya ide apa, tukar pikirannya lebih enak gitu. Sistem tongkrongannya masih nyangkut sih di gue. Oke, berarti lu ngegambar dulu dong ya, maksudnya bikin grand design dulu ya, bikin plan gitu-gitu ya, plan lu gitu kan. Wah ini nih kayak lagunya ini. Dan itu biasanya berangkat dari gue dulu gitu. Jadi kayak Ndra, gue punya konsep ini demonya semua gini. Ayo kita develop bareng gitu. Baru nanti Andra kayak yaudah berarti kalau musiknya gini, treatmentnya gini aja gitu. Terus kayak gue nggak mau gitu. Pasti ada gitu-gitunya gitu kayak. Cuma kayak gitu-gitu seru menurut gue. Jadi hasilnya lo rasain sendiri gitu. Kayak lo ikut campur langsung di karya lo gitu. Jadi kepuasannya beda lah menurut gue. Kayak gagal bareng, kalau suksesnya bareng gitu ya kan. Tapi kalau gue kayaknya kalau dia kayak jauh dari gagal sih. Iya, maksudnya gila loh. The Remix dia udah keluar men, dia udah gitu, tiba-tiba dapat undangan masuk, dia juara 1. Berarti kan lucky bastard, ya kan? Iya kan, The Remix tuh good old days tuh. Enak banget tuh zaman itu. Jadi Doi juga bikin playground ya, sama Foreplay gitu kan. Itu bakal kayak gitu, Ken? Set lo di kayaknya EP lo kayak gitu ya kayaknya. Nanti gue bakal rencana analisa gembel gue aja. Gue ngeluarin EP. Habis itu gue bawain EP-nya di Playground 2. Oke. Itu Playground punya lo atau punya Foreplay atau Foreplay bikin buat lo? Konsep acara itu konten gue sebenarnya. Ide gue yang memfasilitasi Foreplay gitu. Jadi idenya ide gue gitu. Tapi yang ngejalanin Foreplay. Siap. Tempatnya juga di Foreplay, di taman di bawah. Di depan situ kan ya? Disulap aja. Pasti lo penasaran sih, karena gue juga penasaran karena dia ini menurut gue terbaik nih. Maksudnya dia punya skill, walaupun dia katanya nggak bisa nulis lagu, tapi belum. Nanti lah gue belajar dulu lah. Iya, aku belajar sama gue. Asik. Belajar baca. Nulis lagu gue juga. Iya. Lo yang bacot gue yang nulis gitu ya. Iya, bacot lo yang nulis ya kan. Lo kan belajar nulis kan, gue belajar bacot. Gue bacot lo yang nulis. Siapa tahu lo bisa terjemahkan di dalam musik lo ya kan. Yang jazz itu ya kan. Iya. Gue penasaran banget sih dia hasilnya kayak apa, bakal kayak apa EP-nya dia. Nanti kita bakal tunggu aja kali kan ya. Semoga ya, gue rencana sih. Semoga ya tuh tai banget. Terus tiba-tiba PSBB lagi kan sedih banget Pak. Gak ada yang tahu kita sekarang. Kagak musuh Pak. Wah PSBB lagi gila. Iya kan, maksudnya tiba-tiba PSBB lagi sih. Wah, udah. Baru juga manggung ya, dia manggung.
Ya ini sukses terus buat project-projectnya. Thank you. Lu salah satu artis yang gue tunggu nih. Sedap. Iya. Gue juga nunggu di interview. Gue juga nunggu. Sama. Gue ngabarin dia kan, interview kan, yo. Bro, Abis itu- itu gue fade out. gue tuh udah sumpek maksimal gitu loh, kayak apa kayak gue pengen ngomong gitu, pengen ngobrol, gue sendirian mulu di studio gitu. Oke. Bikin musik gitu. Oke, lu mau ngomong, silakan lu ngomong. Enggak. Gue mau bahas Habib Rizik gue gitu. Ya tapi lu masih ada saudara ya sama Habib ya? Iya masih ada. Nggak, dia. serius. Masih ada. Masih ada? Masih ada. Perasaan lu gimana dihujat gitu? Udah rekod. Asik. Nggak apa-apa lah, gue masih mendukung lah gerakan-gerakan itu. Tapi lu kok bisa sih lu radikal tapi lu main musik? Wajib. Kuncinya dekat sama yang di atas aja bro. Asik. Tapi yang atas mau nggak ada lu. Itu perlu dipertanyakan lagi tuh. Iya. Mau nggak yang di atas dekat tuh? Lu sih enak so asik ya. Iya. Deket. Kita Dia- kadang dia suka so deket ya. Iya. Itu bener juga tuh. Iya. Iya. kan? Kita mendekatkan diri sama yang di atas. Emang di atas mah? Iya. Tapi dia jangan dimasukin soalnya Enggak, apa enggak, ya, enggak. sensitif. Iya. Radikal itu sensitif. Tapi dia masih main musik. Iya. Gue nggak tahu juga nih dia apakah di keluarganya dikecam apa enggak, gue nggak tahu juga. Musik haram. Wah, iya. Duitnya enggak. Duitnya enggak. Aduh anjir. Nah kan Bahaya lu nih. pengen ngomong nih, yaudah ngomong sekarang. Gua enggak bercanda gue. Ya, udah juga nggak apa-apa. Ngomong apa ya? Wah, harapan-harapan lu gitu. Apa orang mau transfer? Anjing, rekening gue gitu ya di bawah ya. Apa ya? Harapan gue mah cepet manggung aja sih, beres. Gue sebenarnya ada sebel juga itu. Iya. Kemarin kita ini musisi gitu, ini gue bahas Oke, musisi oke. gitu ya. Kita manggung susah banget ya. Oke, Tapi ya. ada acara-acara yang keramaian yang Yes. lain boleh tuh kayak lumayan Iya, tuh. iya, Wah, iya. gila nih. Heeh. Di situ kayak wah udah nih, nggak ada harapan jadi musisi di Indonesia Iya, ya. Orang bilang dulu jadi musisi nggak ada pekerjaannya, bener. Ini buktinya apa? Kita nggak manggung-manggung Jo. Iya. Tapi acara pilkada gitu boleh, Boleh. gitu-gitu. Kenapa gitu? Kan Harusnya ekonomi boleh. juga. Iya sih, iya bener kan. Kalau seandainya Tapi Mas misalnya Ben, acara-acara itu pilkada ada musik juga, ya nah kan? seandainya kalau ada acara pilkada terus lu diundang gimana? Duitnya bagus gua ambil. Lu ambil ya? Iya. Tapi ada partainya nih. Terus partainya nggak gue suka gitu. Iya, Nominalnya gede gua ambil. tetap lu ambil. Tetap gua ambil. Tapi lu nggak ada di radius lu, gue nggak ada mention, halo partai ini, enggak ya? Apa lu tetap cuek aja? Gue hitungannya. Harus dukung partai ini. Yoi. Harus gitu. Tapi duitnya bagus. Meongers, Iya. berarti dia. Ini dia. Karena gue dibayar sebagai talent ya. Oke. Jadi pada saat itu nggak apa-apa ngomong. Dihujat lu nggak? Nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang gue nggak tahu sih ya. Orang-orang ada yang bilang kayak mental breakdown dihujat. Gue belum pernah juga dihujat gitu. Tapi gue ngerasa kayak ngebayangin diri gue kalau dihujat, gue akan makin seneng gitu. Karena? Karena banyak yang ngeluangin waktu buat gue gitu. Oh, Ngatain oke. gue, ya gak? Gitu-gitu ya. Itu kayak gue, masa sih orang dihujat sampai mental breakdown gitu. Gue masih mempertanyakan gitu. Meskipun gue belum pernah dihujat. Abis ini ntar lu. Abis ini gue dihujat. Dihujat lu. Kan abis ini ya kan. Orang kan nggak tahu dia kan ada Iya, iya. sedokur sama Rizik. Ya kan setelah ini saudara dekat main musik, kayak kan orang nggak tahu, lu nggak tahu sih. Tunggu ntar komen di Dihujat, bawah. gitu kan. dihujat Jangan gue. stres ya. Enggak. Jangan. Gue Karena siap. biak udah tutup. Anjir. Gila sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya dihujat gitu, gue sebenarnya nggak masalah sih. Tapi kadang-kadang orang Indo itu suka nyamperin mau bunuh tuh. Wah, serem ya? Gue agak aneh sih. Serem ya. Sampai dipenjarain gitu. Iya. Gue termasuk yang nggak setuju dipenjarain gara-gara Itu berpendapat itu kayak Oh, oke. cemen gitu menurut gue. Maksudnya ya kan sih lu boleh sama gue beda pendapat, Boleh banget. nggak apa-apa Seru, gitu iya, kan, seru tapi banget. jangan penjarain orang gitu Iya, sih. iya. Kan hakikatnya Bhinneka Tunggal Ika. Iyalah. Ya beda tapi satu. Nggak apa-apa gitu, beda pendapat gitu. Lu Nah. suka musik A, musik B gitu, Iya. terus jangan tiba-tiba lu ngerasa lebih keren gitu. Oke, ini ngomongin musik nih. Ini di luar ini nih. Kalau lu, oh tapi dia pasti ambil sih, karena dia partai aja diambil. Gue mau nanya, seandainya ada penyanyi dangdut breakbeat, jangan minta lu produserin. Iya, iya. Jadi, wah. Jadi. Gue dulu pernah magang di Naga Suara, men. Serius lu? Iya.
Berapa tahun? Which is itu gue ngerjain dangdut itu koplo ya, apa sih, breakbeat ya? Breakbeat. Ngerapin. Yang lu inget siapa aja? Artisnya? Yes. Oh, gue nggak hafal namanya. Soalnya bukan yang artis A-nya gitu. Oh, oke. Jadi gue nggak terlalu kenal. Gue sebulan 2 bulan gue di Naga Terus Suara. kenapa keluar? Magang kan? Oh, magang. Magang. Nggak waktu diterusin? gua- Terlalu Enggak cakep sih. berarti lu buat Abis Naga dia, Suara. kagak, abis dia kerjanya malam gitu, jam 10 take gitu. Wah gila, gue masih SMA pulang jam berapa gue waktu itu. Tapi gue gitu ngikutin, ada operatornya lagi take dangdut gitu. Udah nyanyi aja, nggak di stop gitu. Ntar diedit semua, jadi gitu. Gak ada ribet-ribet kayak ini kurang ini, nggak ada. Nyanyi, sok nyanyi dah ya, udah ngerokok. Katanya. Oh gitu bang, gue bilang ya. Jadinya bagus, wah gila, keren gue bilang. Ambil gue mah dangdut gitu, jadi terus. Ken, penyanyi yang menurut lo bagus tuh kayak apa? Yang menurut gue bagus? Yes. Berarti selera ya? Selera. Atau menurut lu gini, lu kan pasti ngamatin musik-musik populer dong. Yang musik lokal ya, bukan luar ya. Gitu. Yang menurut lu penyanyi itu yang bisa survive di industri sekarang tuh yang punya apa? Punya karakter. Dari secara suara sama penulisan lagu. Lu bisa kasih contohnya nggak? Ya contohnya Tulus gitu, lagu-lagunya bagus. Gue nggak tahu lagu-lagunya siapa yang nyiptain, maksudnya nggak mungkin semua dia yang nyiptain. Iya. Cuma suaranya berkarakter, lagunya berkarakter, Cengkoknya juga ya? gayanya, cengkoknya juga. Rizky Febian gitu. Ah serius lo? Iya, maksudnya berkarakter kan. Dia kan, gue kan sempat mempertanyakan gitu ya. Nggak apa-apa sih ya gue ngomong kayak, kok suaranya Rizky Febian kayak dangdut-dangdut gitu ya gitu. Oke. Sorry ya, bukan. Iya. Maksud gue kayak Nggak, dia bener ngomongnya gue nih. mempertanyakan, tapi Oke. ternyata setelah dia ngasih penjelasan, gue jadi tahu gitu. Dia kayak ngasih penjelasan apa? gue sengaja masukin unsur Sunda. Oke. Jadi gue punya karakter. Oh, kalau itu gue respect sama lo gitu. Oke. Berarti emang sengaja gitu. Oke. Maksud gue kadang-kadang dia kan lagunya R&B gitu ya, ada sedikit R&B-nya gitu. Tapi cengkoknya ada gitu-gitunya kan. Iya, Kan gue kadang-kadang denger kayak, apaan sih nih kok gini sih nyanyinya gitu. Mengganggu gitu. Ternyata setelah gue tahu, itu sengaja gue pengen ada unsur Sundanya karena gue orang Sunda. Oh ya udah mantep gue bilang kalau gitu. Oke. Kalau yang baru? Artis yang baru maksudnya. Iya, penyanyi. Or artis, or apa gitu, or band mungkin. Itu kalau Summer Dose menurut gue juga apa namanya unik gitu ya, kayak kombinasinya, terus musiknya gitu. Terus kalau yang indie itu sekarang terakhir gue denger, tapi gue tahu itu baru apa enggak sih, si Vira Talisa ya. Vira Talisa itu kan udah lumayan lama ya. Iya. Itu kayak menurut gue seru aja, Latin gitu, samba gitu ya. Terus banyak sih. Maksudnya kalau lu punya karakter kayak tegas gitu, kayak gue punya karakter sendiri gitu, pasti akan sampai lama gitu, sustainable gitu. Kayak Naif juga kan sampai sekarang masih, ya karena musiknya gitu. Karakter banget ya. Karakternya kental banget gitu. Iya. Lu nggak mau cari kolaborator di segmen indie gitu? Gue mau banget gue. Gue sangat terbuka banget sih yang dari indie kayak dari major label. Cuma masalahnya gue belum ada relasi ke situ gitu. Kalau ada gitu yang mau, ayo bikin lagunya kayak gimana, seradah gitu. Gue pengen nyobain aja gitu. So gue nggak pernah ngotak-ngotakin harus bikin sama siapa gitu. Kalau ada yang mau kayak tiba-tiba kenal sama siapa terus bikin lagu juga, ayo bikin yuk gitu, bikin aja. Iya. Nggak, karena penting nih, maksudnya penting dari kacamata seorang produser itu vokalis kan yang terdepan, walaupun si man behind the gun itu di belakang, tapi kan vokalis di depan tuh gitu kan. Tetap jadi covernya ya. Gitu kan. Berarti ada tadi itu juga mungkin bisa jadi masukan lah ya buat orang-orang yang pengen jadi penyanyi atau pengen jadi penghibur nanti nextnya gitu. Ada lagi mau sampaikan kan? Terakhir? Nggak ada lah, udah lah. Ada transferan? M-banking di bawah. Tetap M-banking. Berharap ada yang transfer. Donasi men. Donasi, oke. Donasi kita bisa.com. Donasi kita bisa melewati ini semua. Kita bisa melewati. Oke teman-teman, itu ngobrol ngalor kita sama Kenny Gabriel. Sudah mentok banget tuh. Semoga dapat wacana dan wacini yang bagus, yang jelek diambil, yang bagus dibuang.
Karena yang bagus diambil tuh udah terlalu Messi. Iya, bener. Yang ambil yang jelek aja lah, yang cakep-cakep udah lah. Yang cakep-cakep tuh milik yang maha kuasa. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya Dudung di Orde Baru.